Pajak adalah sebuah isu strategis bagi pelaku usaha mikro, di mana Pelatihan ini adalah salah satu bentuk tridharma seorang dosen. Kita awali dari sebuah etika bisnis. Mengapa Dari kita dalam tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah untuk memberikan pengetahuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan karena berkat rahmat-Nya, kita bisa hadir dalam acara workshop pelatihan pengelolaan dan pelaporan pajak KUB Sukses Sejahtera pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan yang terhormat, Ketua Tim PKM Ibu Aisyah Rahmi SEMA AKCA beserta para anggota. Yang terhormat Bapak Ketua KUB Sukses Sejahtera, Bapak Falak Fasarudin. Yang terhormat para narasumber Ibu Dr. Diana Anita Nuswantara, SEMSCCA BKP, dan Ibu Dr. Dewi Prastiwi, SEAK MSCCA. Serta tak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada peserta workshop pelatihan pengelolaan dan pelaporan pajak KUB Sukses Sejahtera. Perkenalkan, saya Marsha Cantika selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat ada pretest, yang kelima yaitu pemaparan materi pertama, yaitu pengelolaan keuangan, yang keenam, pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai pelaporan pajak. Agenda yang ketujuh, yaitu sesi tanya-jawab. Dan yang kedelapan, ataupun agenda yang terakhir, yaitu foto bersama dan penutupan. Baik, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian acara selanjutnya yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, saya persilahkan. Baik, terima kasih operator. Kemudian acara selanjutnya yakni sambutan oleh Ketua KUB Bapak Falak Fasarudin. Kepada Bapak Falak Fasarudin, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PKM Universitas Negeri Surabaya, yang kami hormati para narasumber pelatihan pada pagi hari ini, yang kami banggakan juga para peserta kelompok usaha bersama atau peserta UMKM yang berada dalam
binaan kelompok usaha bersama sukses sejahtera di Kabupaten Gresik ini. Syukur alhamdulillah kami sampaikan pada Sang Pencipta atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan menimba ilmu bersama dalam pelatihan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan di KUB Sejahtera ini yang bekerjasama dengan PKM Universitas Negeri Surabaya. Nah, pajak adalah sebuah isu strategis bagi pelaku usaha mikro, di mana begitu banyak peran yang secara tidak langsung kita rasakan bahwasanya dengan pajak yang sudah terhimpun oleh negara, maka kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas berupa pelatihan, kemudian sertifikasi, perizinan, dan yang lebih beruntung lagi mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Itu semua bersumber dari pajak negara. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah kami dengan pelatihan ini kami bisa mengetahui perhitungan pajak supaya UMKM tidak lagi melaporkan pajak yang tidak sesuai dari apa yang dia dapatkan. Dalam kasus yang ada di banyak UMKM, termasuk UMKM binaan kami, begitu banyaknya pelaku usaha di masa pandemi yang mengalami penurunan pendapatan, tapi pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha mikro pada kantor perwakilan pajak tidak ada penurunan sama sekali. Nah, itu saya rasa kami harus belajar banyak hal terkait pengelolaan keuangan dan laporan keuangan terkait perpajakan. Nah, pada pagi hari ini kami kelompok usaha bersama sukses sejahtera sangat beruntung sekali bisa berkesempatan dengan PKM Universitas Negeri Surabaya untuk diberikan pelatihan dan materi yang sangat menarik, dan harapan kami dua narasumber yang akan menyampaikan nanti menjadi inspirasi dan bisa kami terapkan ilmunya ke depan supaya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang menjerat pelaku UMKM dengan pengupahan biaya pajak yang begitu besar. Nah, dengan harapan kami, dengan adanya pelatihan pengelolaan keuangan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah bisa melakukan penghitungan dan melakukan pelaporan secara real dan bisa memperkirakan pembayaran pajak yang akan dibayarkan pada pemerintah. Nah, demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya kami maaf. Sekaligus saya akan membuka acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun dan banyak manfaat yang akan diterima oleh teman-teman pelaku usaha mikro binaan kelompok usaha bersama sukses sejahtera yang akan didapatkan nanti. Dengan ini acara ini kami buka. Selanjutnya kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sebelum saya kembalikan, saya tutup terlebih dahulu. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Falak Fazaruddin atas sambutannya. Kemudian, sambutan akan diberikan oleh Ketua PKM, yaitu Ibu Aisyah Rahmi, SEMA AKCA, kepada Ibu Aisyah Rahmi, SEMA AKCA. Tempat dan waktu saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KUB Sukses Sejahtera, yang saya hormati Bu Dian, Bu Dewi selaku narasumber, yang saya hormati tim PKM jurusan akuntansi FEB UNESA. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat-Nya bagi kita semua. Sampai hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak.
Pelatihan ini adalah salah satu bentuk tridharma seorang dosen dan kepedulian dunia pendidikan untuk mendorong UMKM bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID. Sebagai Ketua PKM jurusan Akuntansi FEB UNESA, saya berharap pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan agar UMKM bisa mengelola keuangan dan melaporkan pajak sebagai bentuk kewajiban kepada negara. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, bisnis atau usaha bisa diketahui keuntungan dan keberlangsungannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aisyah Rahmi, SEMA AKCE atas sambutan dan pembukaannya. Maka tibalah kita ke pemaparan materi yang pertama mengenai pengelolaan keuangan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Dian Anita Nuswantara, SE, MSc, CA, BKP. Agar tidak berlama-lama, maka dari itu saya persilakan Ibu Dian untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan dari tim PKM, maka kali ini kita akan mencoba menjelajahi mengapa kita perlu mengadministrasikan kegiatan bisnis kita. Kenapa saya berangkat dari filosofi kopi? Ya, kebetulan yang memberi materi sukanya kopi, sehingga filosofinya juga mengambil filosofi kopi. Tapi di luar itu semua, bahwa filosofi kopi itu mengandung makna yang dalam. Brewing better business together, artinya bahwa sebagai UKM, kita ini tidak bisa hidup sendiri. Di samping kita, kiri kanan kita banyak orang-orang yang memiliki bisnis yang sama. Orang-orang yang membutuhkan bisnis kita, tapi sekaligus orang-orang yang berkompetisi dengan kita. Namun, di atas itu semua, mari kita mengelola bisnis ini bersama-sama, bahwa dunia ini terlalu besar untuk kita diami sendiri, sehingga mari kita berbisnis bersama-sama, berkompetisi secara sehat, namun juga berkolaborasi dengan cara yang bersinergi. Kita awali dari sebuah etika bisnis. Mengapa kita dalam berbisnis perlu menggunakan etika? Nah, kenapa kita bahas etika ya? Padahal kita ini mau bicara tentang pengelolaan keuangan. Tapi itu akan saya jawab nanti ketika sampai pada slide yang ketiga. Nah, saat ini kita bicara etika bisnis dulu. Lupakan apa itu pengelolaan keuangan. Etika bisnis itu adalah secara sederhana bisnis yang baik, ya udah itu yang bisnis yang beretika. Tidak perlu kita membuat satu definisi yang sangat tegas apa itu yang disebut beretika atau tidak beretika. Karena kita percaya bahwa setiap orang punya value yang berbeda. Tapi satu hal, apa yang baik menurut kita, mari kita lakukan. Karena toh tidak ada orang yang mau diperlakukan secara buruk. Maka dalam berbisnis pun, jangan memperlakukan orang, bisnis orang lain, pelanggan maupun pegawai atau siapapun dengan cara yang tidak mau kita diperlakukan seperti itu. Di balik etika itu ada satu filosofi Jawa. Urip iku mung mampir ngopi. Nah, namanya saja mampir ngopi, berarti kita nggak lama. Yang penting akeh konco ngopi nih. Inilah alasan kita berbisnis. Kita harus mencari network. Nah, dalam rangka kita mencari network, maka etika bisnis menjadi satu landasan yang sangat tepat, sangat baik dalam membangun sebuah network. Karena dalam berbisnis itu seharusnya lah kita memberi manfaat tidak hanya dengan cara kita menerima profit, tetapi lebih dari itu kita berbisnis itu adalah satu amalan yang mulia.
Karena dengan berbisnis sebetulnya kita itu sudah melakukan amalan yaitu memberi, tetapi kita tidak merasa bahwa kita sudah memberi manfaat. Yang kita rasakan secara langsung adalah profit. Namun di balik itu semua ketika kita memiliki bisnis, misalnya bisnis menjual oleh-oleh, berarti kita memberi manfaat sebenarnya bagi para pembeli kita, karena mereka bisa memberi oleh-oleh dengan harga yang pantas, barang yang berkualitas, ruangan yang nyaman, dan pada pegawai kita yaitu gaji yang mencukupi. Ketika itu semua sudah kita lakukan, sebenarnya kita sudah mengamalkan satu kebaikan, menjalin satu network dengan pelanggan, dengan pegawai. Mereka akan kembali lagi, pegawai akan tetap bekerja di tempat kita, karena merasa hal-hal yang baik telah kita berikan kepada sekitar kita. Nah, ini adalah kewajiban BUMDes, tapi sebenarnya ini adalah kewajiban semua unit yang memiliki usaha, memiliki kewajiban yang sama, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, inilah kenapa tadi saya katakan di slide ketika kita akan mulai membahas. Mengapa? Karena di UKM sebenarnya tidak diatur. Kalau di BUMDes memang lebih diatur. Itu sebabnya saya meminjam istilah dari BUMDes. Namun tidak hanya BUMDesa, BUMN, BUMD, pemerusahaan, semuanya wajib membuat. Hanya kalau di UKM memang tidak diatur secara tegas, karena terutama ketika kita adalah sebuah usaha kecil, bahkan mikro. Tidak ada aturan bahwa kita harus membuat itu semua. Bahkan perpajakan pun tidak mewajibkan. Kita hanya wajib mencatat saja. Tapi di atas kewajiban-kewajiban itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa tujuannya apa kita membuat laporan keuangan sebenarnya. Jadi kita bicara etika, bahwa di dalam etika itu termasuk di dalamnya bagaimana kita memelihara network dengan para pegawai, memelihara network dengan para pelanggan. Bagaimana itu semua bisa memelihara network? Ketika kita menetapkan harga dengan tepat, kita membutuhkan informasi. Informasinya dari mana? Dari laporan keuangan. Tidak perlu kita mengira-ira, karena kita sudah punya data yang cukup baik, cukup memadai untuk menghitung berapa sebenarnya harga yang pantas bagi produk kita. Berapa gaji yang layak untuk pegawai kita. Itu semua harus punya data yang valid. Itulah mengapa dengan membuat laporan keuangan yang baik, pencatatan yang teratur, sebenarnya itu adalah salah satu etika bisnis yang paling penting. Karena dengan cara demikian kita mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan kita. Ketika kita menghitung harga dengan tepat, pembeli, pelanggan akan merasa puas karena dia tidak akan merasa terlalu mahal. Dia menjadi pantas dengan harga tersebut. Pegawai merasa bisa menerima karena merasa bahwa gajinya memang layak, pantas, sesuai dengan apa yang dilakukan dan apa yang dimampui oleh perusahaan. Business legacy, apa sih sebetulnya sebuah bisnis itu punya tanggung jawab apa sih? Yang pertama, melayani. Warisan-warisan bisnis ini apa yang mau kita wariskan? Yang pertama adalah melayani, melakukan sesuatu untuk menyenangkan atau untuk memenuhi kemauan orang lain. Berarti kita sudah mewariskan hal-hal yang baik. Bahwa dalam berbisnis itu kita tujuan kita adalah melayani, memenuhi keinginan dari tidak hanya pelanggan, tapi juga pegawai, tapi juga mitra bisnis, tapi juga masyarakat secara umum. Pun kita harus mewarisi nilai-nilai tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? People, planet, profit, dan terakhir adalah pleasure.
Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap people? Tadi sudah cukup banyak kita jelaskan. Planet terhadap lingkungan, hidup, lingkungan sekitar kita. Dan jangan lupa bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk mendapatkan profit. Karena profit itulah yang akan membuat bisnis kita berkelanjutan. Dan jangan lupa pleasure. Pleasure itu adalah untuk kita sebagai owner, sebagai pemilik. Bisnis itu harus membuat kita senang, bertanggung jawab, tapi kita juga senang. Senang itu bentuknya bermacam-macam. Bisa karena kita mengaktualisasikan diri, maka dalam berbisnis itu hendaknya apa yang kita lakukan adalah hal-hal bisnis yang memang kita senangi. Senangi dan jangan lupa 3 yang lain. Pleasure itu diletakkan di belakang, karena tanggung jawab pertama adalah people, planet, profit, baru pleasure. Dan legacy yang ketiga adalah bicara tentang keberlangsungan, yaitu kita merancang bisnis kita itu tidak sekedar saya ingin bisnis saya ini berkembang, saya ingin 5 toko, saya ingin punya 10 toko di sekian daerah, tapi harus berbasis data. Mengapa ini penting? Karena keberlangsungan itu tidak hanya didasarkan pada intuisi, tidak hanya dasar kira-kira, tetapi keberlangsungan itu berdasarkan pada analisis data-data masa lalu dari bisnis kita. Bagaimana kita bisa mengira-ira dengan tepat bisnis kita 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kalau kita tidak memiliki data yang baik. Bicara data, kita bicara keputusan keuangan. Keputusan keuangan itu apa saja? Salah satunya adalah evaluasi penjualan. Apakah barang atau jasa yang kita jual ini menghasilkan laba, menghasilkan untung buat kita? Apakah harga jual yang kita ambil ini sudah pas? Bukan berarti kalau harga kita sama dengan teman bisnis kita, pesaing bisnis kita, berarti harga jual kita itu rasional. Tidak selalu. Karena toh kalau barang dagang barangkali mungkin masih bisa karena kita sifatnya adalah reseller, pula ya. Sehingga harga pokoknya jelas. Barang yang dibeli berapa, dijual berapa, harga di luar akan relatif sama. Tapi kalau kita ini adalah menghasilkan dari barang, mengolah barang mentah menjadi barang jadi, barang mentahnya berbeda-beda, bermacam-macam, tentu outputnya juga akan berbeda. Apakah biaya produksi kita sudah efisien? Nah, kalau kita adalah berdagang, apakah betul kita sudah beroperasi secara efisien? Beroperasi itu artinya biaya-biaya untuk menjalankan usaha kita sudah efisien. Jangan-jangan karyawan kita terlalu banyak. Jangan-jangan konsumsi listrik kita berlebihan. Jangan-jangan biaya apalagi ya, perjalanan kita terlalu banyak. Staf-staf marketing atau bagian penjualan sering keluyuran untuk menawarkan barang tapi belum ada outputnya. Ini perlu kita evaluasi. Dan itu semua memerlukan data keuangan. Tidak bisa kita hanya melihat sopir kita atau staf penjualan kita sering keluar kantor. Oh, berarti ini biayanya memang tinggi. Nah, ini perlu kita evaluasi. Dan tidak mungkin kita mengevaluasi hanya tidak berdasarkan data. Lalu bagaimana proses evaluasi keuangan? Evaluasi keuangan di sini adalah kita awali dengan berawal dari transaksi. Transaksi itu harus dicatat. Misalnya ada penjualan, ya dicatat, ada pembelian, dicatat. Lalu dilaporkan. Dilaporkan berarti kita harus punya satu alat, satu mekanisme yang menghasilkan laporan. Setelah laporan itu jadi juga tidak hanya berujung pada hasilnya, profitnya, untungnya sekian selesai. Tidak. Namun kita pelajari di dalam laporan tersebut bagian-bagian mana yang menyebabkan
kok profitnya rendah, kok kita profitnya tinggi sekali. Jangan lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini ketika berada pada garis tidak normal, ada hal yang perlu kita perbaiki. Terlalu rendah, kalau keuntungan kita terlalu rendah, ada sesuatu yang perlu kita periksa. Jangan-jangan tadi ya efisiensi. Tapi juga kalau terlalu tinggi profit kita juga, mari kita periksa kembali. Apakah sudah benar? Apakah profit yang tinggi ini akan berlangsung? Tadi ya, legasi yang ketiga, keberlanjutan. Jangan-jangan ini hanya profit sementara. Sering kita melihat satu bisnis yang sangat hype, sangat bisnisnya sangat diminati, tapi hanya dalam jangka waktu pendek, atau kita kenal dengan bisnis musiman. Nah, bisnis musiman semacam inilah yang perlu kita lakukan inovasi. Semua bisnis pada dasarnya musiman, tetapi kalau kita menuansai, menambahkan faktor inovasi, maka ini akan menjadi keberlanjutan. Dan itu bisa kita lakukan dengan melakukan analisis keuangan. Tanpa dilakukan evaluasi keuangan, ya bisnis kita akan jadi bisnis musiman. Jual sandal, laku, selesai. Ketika sandal redup, jual baju. Baju naik, jual baju. Baju redup, jual sandal lagi. Nah, begitu saja, tidak ada peningkatan dari bisnis kita. Kenapa? Karena kita tidak melakukan evaluasi keuangan. Bagaimana sih proses keuangan itu kok bisa dikatakan menjadi sebuah evaluasi? Pada dasarnya, proses keuangan sederhana itu terdiri dari penjualan, pembelian, produksi, dan profit atau laba. Nah, kalau kita memiliki data-data keuangan, kita akan bisa melakukan apa yang nampak dalam tabel ini. Misalnya, item yang pertama, rok mini terjual 20%, rok panjang 20%, kaos panjang 20%, celana panjang 20%, celana pendek, berarti produk kita itu secara rata-rata diminati. Nah, dari sini kita bisa melakukan menganalisis banyak hal. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa ini kita lakukan? Untuk mengidentifikasi kemana uang keluar. Itu tadi kalau penjualan. Kalau pembelian juga begitu. Kita beli roknya misalnya, penjualannya masing-masing 20%. Tetapi kenapa pembelian kita pada misalnya rok mini lebih dari 20%? Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan ini harus selalu kita pantau agar apa yang kita beli itu adalah sesuatu yang memang akan kita jual. Kita harus memilih apa yang kita produksi adalah barang yang akan kita jual, sehingga ketemu pembelian, produksi dengan penjualan yang akan kita lakukan. Kenapa kita itu bingung-bingung bikin laporan keuangan? Selama ini loh, tanpa ibu dan bapak membuat laporan keuangan, juga bisnisnya hidup. Betul kan? Sampai hari ini ibu dan bapak masih menjalankan bisnis. Tapi kembali lagi ke bisnis legacy. Warisan bisnis itu apa saja? Dari poin 1, poin 2, dan poin 3 lagi-lagi yang paling penting. Kalau poin 2 tadi tanggung jawab. Yang pertama adalah dampak keuangan yang baik itu adalah dalam hal manajemen. Dengan laporan keuangan yang baik, kita bisa mendelegasikan. Berarti karyawan saya ini dengan gaji sekian, dia bisa memiliki tanggung jawab yang seberapa besar, kita bisa melakukan tata kelola bisnis kita, mengelola bisnis kita dengan baik. Mengelola bisnis itu sama dengan mengelola orang, mengelola staf, karyawan. Bahkan kalau kita melibatkan keluarga, istri, anak, itu pun perlu di-manage, perlu dikelola. Dalam sebuah bisnis, apapun
bisnis itu bisnis keluarga atau bisnis patungan atau bisnis ya apapun, itu perlu yang namanya manajemen. Dengan kita melakukan manajemen yang baik berdasarkan data keuangan tadi, maka kita punya banyak waktu untuk menikmati hidup. Seperti gambar di samping di situ, ya tinggal dikelola lewat HP saja sudah cukup. Lalu pemiliknya ngopi, ya santai kan? Nah, yang kedua, dari investor. Dari kacamata investor, dia akan bangga. Wah, saya senang bekerja sama dengan Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu itu adalah pemilik bisnis yang bertanggung jawab. Bisa memberikan laporan secara rutin kepada para penyerta modal. Mereka akan senang berbisnis dengan Ibu dan Bapak, sehingga kalau Ibu dan Bapak memberikan peluang untuk investasi, mereka akan bersedia untuk menjadi bagian dari menjadi investor dari usaha Ibu dan Bapak. Misalnya kalau Ibu dan Bapak butuh membeli alat, ada saudara yang tahu bahwa Bapak dan Ibu melakukan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik, dia akan bersedia untuk bekerja sama. Demikian pula kalau kita mau meminjam ke bank. Bank itu kan sebetulnya juga tidak serta-merta, sebagaimana investor, tidak serta-merta memberikan pinjaman. Namun juga perlu dukungan bagaimana prospek dari bisnis Ibu dan Bapak. Pelanggan juga begitu. Dengan keuangan yang baik, kita menetapkan harga yang pantas, pelanggan itu jadi senang dengan produk kita. Bahkan di sini saya katakan kecanduan dengan produk atau jasa kita. Enak beli di bisnisnya Bu itu loh, bandengnya enak, harganya pas. Banyak kita kenal juga produk-produk tertentu yang harganya mahal. Rasanya nggak pantas harga tersebut. Tapi kita sering bertanya-tanya, kok bisa laku ya? Nah, ini bukan main dukun atau apa, tidak, tapi itu memang sudah kelasnya berbeda, yaitu kelas premium. Kenapa harga ini menjadi pantas bagi pelanggan-pelanggan kelas premium? Karena kita memang menyajikan bandengnya, memilihnya yang baik, mengelola proses bisnisnya dengan baik, dikemas dengan baik, disampaikan kepada pelanggan dengan cara yang spesial, sehingga harga yang mahal itu menjadi sesuatu yang pantas. Itulah siapa yang bicara begitu, data keuangan. Maka dari sini kenapa saya selalu memulai dari hal-hal yang nampaknya bombastis nih. Wong mau ngomong keuangan aja kok bulat. Memang harus dibulat. Kenapa? Supaya olah pikir kita ini benar-benar merasa yakin bahwa ini penting. Percuma saya akan memberikan laporan keuangan itu seperti ini, Ibu dan Bapak, harus dibuat. Tapi Ibu dan Bapak itu tidak menyadari fungsinya. Nggak penting Ibu dan Bapak. Sekali lagi saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan pada filosofi. Kalau kita nggak paham kenapa sih Ibu dan Bapak jualan bandeng? Ya karena saya punyanya bandeng. Tidak semangat kan? Tetapi ketika kita memaknai bahwa bandeng itu adalah produk khas Gresik, dengan saya mengoptimalkan bandeng, itu bukan hanya saya, tapi saya bicara mengenai sesuatu yang menjadi ikon Gresik. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang memotivasi kita bahwa pelanggan kita itu adalah orang yang berkontribusi tidak hanya kepada kita, tapi kepada Gresik secara umum. Begitu besarnya kecintaan kita kepada kota kita, maka kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Jadi Ibu dan Bapak, kita memulai dari sesuatu yang paling basic, paling dasar. Bukan bermaksud membuat Ibu dan Bapak bosan, tidak. Tetapi mari kita yakinkan dulu, akankah kita melangkah memiliki proses keuangan yang baik, yang sehat. Kalau ternyata setelah penjelasan yang panjang dan berputar-putar ini kita nggak nemu, hentikan. Jangan melakukan
proses keuangan karena menurut kita tidak penting. Tapi ketika kita merasa ini sesuatu yang penting, kita lanjutkan dengan ya, what next? Itulah kenapa saya sampaikan di sini strateginya adalah satu, harus yakin. Apa yang disampaikan secara berputar-putar, berulang-ulang ini adalah kalau boleh dibilang cara kita mencuci otak supaya kita yakin. Yakin dulu melakukan sesuatu karena kita percaya yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena dari sesuatu yang baik akan mengalir hal-hal baik daripadanya. Dan lakukanlah itu secara bertahap. Setelah ini itu nggak perlu langsung membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan IFRS, apapun namanya yang ibu bapak mungkin baru tahu. Oh ternyata ada standarnya ya. Nggak perlu ibu dan bapak. Lakukan alon-alon kudu kelakon. Bukan angger kelakon, tapi kudu kelakon. Jadi kita punya tahapan. Sing pertama apa ya sing paling gampang ya. Oh ternyata nanti kita akan mana yang paling gampang. Yang ketiga adalah utun, tenanan. Kita lakukan itu secara sungguh-sungguh, rutin. Kalau kita melakukan hal itu ribet, sulit, berbelit, mesti wegah. Tapi dengan tenanan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu itu kita akan melakukan walaupun sulit, ribet, kita akan mau melakukan. Maka kita sampai pada satu aplikasi sederhana. Nanti akan kita lihat aplikasi begitu sederhananya aplikasi ini. Cara yang pertama, aplikasi ini isinya hanya mencatat kas yang Bapak Ibu terima dari penjualan. Kalau itu adalah transaksi penjualan. Kalau ada mereka bayar utang mereka atau kita sebut piutang, ya kita catat sebagai piutang. Kemudian ada juga kas keluar. Kas keluar itu berarti berasal dari mana? Berasal dari pembelian. Pembelian apa? Bisa pembelian barang dagangan kalau transaksinya adalah berdagang. Pembelian bahan baku kalau kita mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu langkah sederhana seperti yang saya sampaikan dalam strategi tadi. Alon-alon kudu kelakon, bertahap. Tahap awal kita ini adalah kita mengelola kas dulu. Uang perusahaan ini ada berapa sih? Oh, ada sekian. Untuk apa saja? Itu harus tahu dulu. Setelah itu nanti kita akan beranjak naik kelas. Maka kami berharap ini adalah satu langkah awal yang akan menyemangati kita untuk membuat pencatatan, pengadministrasian bisnis kita. Ke depan kita akan ketemu lagi untuk membicarakan apakah Ibu dan Bapak senang, yakin melakukan kegiatan ini. Kalau ini adalah menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi kita, mari kita berlanjut, utun, lanjutkan lagi, semangat. Namun, sekali lagi, mohon maaf kalau yang kita sampaikan hari ini baru sebatas mencatat kas dan keluar. Nah, ini adalah proses-proses yang harus kita lalui dengan aplikasi yang kita sediakan. Aplikasi ini kembali lagi sangat sederhana dengan tujuan membuat ibu dan bapak nggak ribet. Karena melakukan hal-hal kecil yang mudah itu akan membuat kita senang dulu. Tapi kalau belum kita sudah ribet, nanti khawatirnya ibu dan bapak menjadi ribet banget ya. Nah, itulah. Kita biasakan diri dulu, setelah itu baru kita beranjak pada laporan. Nah, nanti di dalam aplikasi itu ada pilihan untuk mencetak laporan. Nanti laporan ini tujuannya apa tadi? Melakukan proses evaluasi. Evaluasi untuk memperbaiki bisnis kita. Terima kasih Ibu dan Bapak.
kalau ada hal-hal yang masih akan kita bicarakan, di situ sudah ada kontaknya. Kontaknya kita ketemu di ngopi bareng. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Semoga apa yang kami berikan ini dapat memberikan keyakinan bagi Ibu dan Bapak untuk melakukan bisnis melakukan evaluasi proses bisnis melalui data-data keuangan Ibu dan Bapak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Dian atas penyampaian materinya yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga di kedepannya para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang Ibu berikan. Oke, kemudian acara yang selanjutnya yaitu terdapat pemaparan materi kedua mengenai pelaporan pajak yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Dewi Prastiwi, SEAK MSCA. Oke, agar tidak berlama-lama lagi, saya berikan waktu dan tempat kepada Ibu Dewi untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan sukses selalu bagi kita semua. Terima kasih. Pada pagi sampai dengan siang hari nanti kita akan berdiskusi ya. Bagaimana cara penyusunan laporan keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan bagi UMKM, khususnya bagi Koperasi KUB Sukses Sejahtera. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Dewi Prastiwi. Saya adalah tenaga pengajar di Universitas Negeri Surabaya, jurusan akuntansi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Saya share screen dulu materinya. Saya akan menyampaikan gitu ya, kenapa kita berdiskusi saja, karena saya yakin ya kondisi UMKM di masing-masing itu berbeda. Jadi kita berdiskusi bagaimana proses penyusunan laporan keuangan. Baik, kita akan awali dulu dari tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah untuk memberikan pengetahuan perpajakan terhadap pelaku UMKM secara umum serta kewajiban perpajakan UMKM. Kenapa? Karena pajak itu merupakan sumber penerimaan negara, Bapak Ibu, sehingga penerimaan pajak itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi negara, dan UMKM sebagai pelaku usaha merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak yang signifikan. Baik, ruang lingkup materi pada siang hari ini adalah pemahaman perpajakan secara umum, kemudian kewajiban perpajakan UMKM, cara menghitung pajak UMKM, insentif pajak UMKM di masa pandemi, serta pelaporan pajak UMKM. Ini adalah dasar hukumnya, Bapak Ibu. Jadi kita membayar pajak itu karena diwajibkan oleh undang-undang, ya, sehingga sifatnya di sini memaksa, Bapak Ibu. Nah, undang-undang apa saja yang mengatur tentang terkaitan kewajiban perpajakan UMKM? Itu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNPM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta PP 23 Tahun 2018 yang kemudian merupakan pengganti dari PP 46 tahun 2013. Baik. Nah, sekarang ini merupakan istilah-istilah yang sering kali Bapak Ibu dengar ya, baik di TV, di koran ya, ataupun melalui media sosial yang lain, yaitu pajak, ya, wajib pajak, objek pajak, pajak terutang, SPT atau surat pemberitahuan tahunan, NPWP, serta UMKM. Nah, kenapa istilah-istilah ini perlu kita pahami dulu, Bapak Ibu? Karena kepatuhan itu awalnya dari pengetahuan, Bapak Ibu. Jadi, apabila istilah-istilah perpajakan umum ini sudah Bapak Ibu pahami, nanti akan lebih mudah bagi Bapak Ibu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
pajak. Pajak itu apa? Pajak itu adalah pungutan kepada masyarakat yang dilakukan oleh negara yang sifatnya memaksa. Ya, kenapa sifatnya memaksa? Karena di sini diatur oleh undang-undang dan digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan. Jadi pemerintahan itu butuh dana, Bapak Ibu, untuk menjalankan operasionalnya, sehingga itu butuh sokongan dari masyarakat dalam bentuk pajak. Nah, pajak itu kita bedakan ada 3, Bapak Ibu, yaitu pajak pusat, ada pajak daerah tingkat 1, ada pajak daerah tingkat 2. Pajak pusat itu apa? Itu adalah pajak yang nanti pembayarannya itu langsung masuk ke kas negara dan dilaporkan di APBN. Nah, sementara pajak daerah tingkat 1 itu adalah pajak yang dipungut oleh provinsi dan itu nanti akan dilaporkan di APBD provinsi. Sementara pajak daerah tingkat 2 atau kabupaten kota itu adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan masuk ke rekening kas daerah kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai operasional kegiatan daerah tingkat 2. Apa saja yang masuk kategori pajak pusat? Itu adalah PPH, PPN, PPNBM, bea cukai, dan meterai. Yang masuk ke pajak daerah tingkat 1 provinsi itu adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, BPNKB, pajak air permukaan, pajak rokok. Kemudian pajak daerah tingkat 2 apa aja? Ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan sebagainya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya fungsi pajak? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, bahwa pajak itu merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, atau pemerintah daerah tingkat 2. Selain menjalankan fungsi budgeter, pajak itu juga menjalankan fungsi mengatur atau reguleren, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, Bapak Ibu, fungsi reguleren dari pajak ini adalah pengenaan PPNBM pada barang-barang mewah atau pengenaan cukai terhadap minuman keras ataupun rokok. Kenapa ini diberlakukan? Agar ya tidak terjadi kesenjangan sosial yang tajam di masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan dia mampu membeli barang mewah itu dikenakan pajak supaya harganya lebih tinggi sehingga bisa mengerem gitu ya, atau bisa membatasi konsumsi terhadap barang-barang mewah. Demikian juga untuk rokok dan minum keras. Ini tidak baik bagi kesehatan ya. Oleh karena itu dikenakan cukai untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap minuman keras dan rokok. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi redistribusi. Jadi pajak ini merupakan alat untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan, sehingga di dalam proses perhitungan pajak itu ada tarif pajak progresif, Bapak Ibu, di mana semakin tinggi penghasilan masyarakat, maka pajak yang dikenakan juga semakin tinggi juga. Nah, ini untuk mewujudkan aspek keadilan. Kemudian fungsi demokrasi, maaf. Ini sebagai alat untuk mewujudkan azas gotong royong ya. Jadi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi, ya dia harus bayar pajak yang tinggi, kemudian pajak tadi itu akan diwujudkan dalam bentuk fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri pajak? Ciri-ciri pajak itu yang pertama berdasarkan definisi yang sudah kita bahas tadi ya Bapak Ibu ya, yaitu dipungut berdasarkan undang-undang, kemudian dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi langsung atau manfaat langsung oleh masyarakat terhadap wajib pajak. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, serta pajak mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu sebagai fungsi mengatur. Nah, sekarang kita masuk kepada kriteria UMKM. Baik, sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu, tadi ada beberapa istilah perpajakan ya, yang
akan kita bahas wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang ya yang wajib membayar pajak karena dia telah memenuhi kriteria tertentu. Sebagai contoh, kalau dia subjek wajib pajak penghasilan karena yang bersangkutan telah memiliki penghasilan di atas PTKP. Kalau dia sebagai wajib pajak PPN karena dia mengkonsumsi barang atau jasa. Ya, jadi seseorang ya yang wajib membayar pajak. Kalau objek pajak itu adalah yang dikenakan sebagai dasar pengenaan pajak. Apa itu objek pajaknya? Contohnya adalah penghasilan, contohnya adalah aktivitas konsumsi. Nah, itu merupakan objek pajak. Kemudian pajak terutang itu adalah pajak yang harus dibayar oleh UMKM atau wajib pajak. SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan, untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dari wajib pajak selama satu periode tertentu. Biasanya selama 1 tahun pajak. Nah, SPT ini wajib disampaikan paling lambat bulan Maret untuk WP orang pribadi dan bulan April untuk WP badan. NPWP, nomor pokok wajib pajak, ini adalah sebagai identitas wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakannya. Kalau UMKM, usaha menengah UMKM ya, ini adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang masih dalam bentuk skala kecil atau skala mikro. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali ke UMKM. Nah, UMKM ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang disebut usaha mikro, ini kriterianya apabila dia memiliki kekayaan bersih atau aset paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak 300 juta. Aset ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian kalau usaha kecil, kekayaan bersihnya itu 50 sampai dengan 500 juta, serta memiliki nilai penjualan ya antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Kemudian kalau usaha menengah itu lebih besar lagi, asetnya itu mulai dari 500 juta sampai dengan 10 miliar. Ya, serta penjualannya atau omsetnya itu 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, berdasarkan kriteria ini mungkin Bapak Ibu bisa melakukan penilaian, oh saya masuk yang mana? Apakah usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah? Nah, sementara Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada aturan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak disebut UMKM, ya, namun kegiatan usahanya dengan penghasilan tertentu, yaitu peredaran brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar. Itu yang disebut dengan UMKM, ya, atau usaha kecil, ya. Kemudian apa kewajiban perpajakan dari UMKM? Ya, menurut Undang-Undang Perpajakan, yang pertama, ya untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakan, dia harus mendaftar dulu untuk memiliki NPWP atau untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua, melakukan pemungutan PPN, jadi apabila dia sudah ditetapkan sebagai PKP, maka wajib pajak UMKM tadi itu wajib melakukan pemungutan PPN, melakukan penyetoran dan pelaporan jika ditunjuk sebagai PKP, dan menyetorkan serta melaporkan pajak penghasilan baik dari pemotongan atau pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan maupun pajak lainnya. Kemudian ya, yang terakhir adalah melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan karyawan. Ya. Kemudian bagaimana setelah kita tahu kewajibannya, tentu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghitung pajak terutangnya. Nah, untuk perhitungan tarif pajak, Bapak Ibu, DPP-nya itu adalah dari omset. Nah, kalikan dengan tarif. Nah, berapakah tarif pajak? Ya, tarif pajak merujuk pada PP 23 tahun 2018, tarif pajak UMKM itu adalah 0,5%. Ya, tarif tersebut berlaku untuk ya UMKM yang peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun
Contohnya adalah toko, kios, los kelontong, pakaian, dan sebagainya. Dan juga berlaku untuk UMKM konvensional ataupun offline maupun UMKM yang berjualan melalui online atau marketplace dan media sosial. Seperti yang kita tahu saat ini Bapak Ibu, dengan adanya pandemi ini menjadikan perdagangan melalui sistem online atau melalui marketplace itu menjadi marak gitu ya. Nah, oleh karena itu juga merupakan salah satu objek pajak karena itu hanya medianya saja yang berbeda, tetapi sebenarnya transaksinya ada. Untuk tarifnya itu adalah 0,5% tarif pajak final. Kenapa dibuat seperti ini, Bapak Ibu? Ini untuk memudahkan administrasi perpajakan bagi UMKM. Jadi tidak perlu membuat laporan keuangan, cukup dari tarif ini dikalikan dengan peredaran brutonya. Nah, tetapi Bapak Ibu, penggunaan tarif 0,5% ini ada batas waktunya ya. Batas waktunya adalah bagi wajib pajak orang pribadi ini hanya berlaku selama 7 tahun. Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, itu berlaku selama 4 tahun. Serta untuk PT ini berlaku selama 3 tahun. Saat batas waktunya ditutup, UMKM yang dijalankan wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak PT tidak bisa lagi menikmati tarif 0,5% ini. Jadi kalau sudah lewat masa waktunya, dia tidak bisa lagi menggunakan tarif ini. Maka berikutnya ya harus menyelenggarakan pembukuan ya serta membayar pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang PPh yang berlaku. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ya memanfaatkan atau cara-cara memanfaatkan langkah-langkah memanfaatkan tarif PPh final 0,5%? Ya, yang pertama kita harus memiliki NPWP dulu. Kemudian yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi, maka wajib membawa fotokopi KTP dan surat pernyataan bermeterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan dan lokasi atau tempat usaha. Kemudian untuk wajib pajak badan, wajib melampirkan akta atau dokumen pendirian, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus serta surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi usahanya. Semua syarat tadi itu langsung disampaikan ke KPP ya Bapak Ibu ya di wilayah kerja di mana Bapak Ibu tinggal. Nah, proses pendaftaran itu tidak lama, sehari aja bisa selesai Bapak Ibu, atau kalau nggak begitu, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui online di e-registration. Sedangkan yang sudah terdaftar atau memiliki NPWP dan sudah membayar PPh final dengan tarif yang sebelumnya yaitu 1% merujuk ke PP 46, maka otomatis bisa langsung memakai tarif 0,5%. Jadi tidak perlu melakukan pendaftaran kembali. Oke. Nah, untuk memanfaatkan tarif tadi Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan lagi adalah tentunya catatan peredaran bruto. Apa sih peredaran bruto itu? Peredaran bruto itu adalah omset atau hasil penjualan kotor sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Contoh catatannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada kolom tanggal, silakan diisi tanggal sesuai dengan tanggal operasi dari usaha Bapak Ibu, bulannya bulan apa, kemudian item penjualannya apa saja, harga satuannya berapa, totalnya berapa, dan nanti ada kolom keterangan jika ingin menambahkan keterangan tertentu. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Nah, jumlah ini menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah peredaran bruto usaha tersebut. Oke. Nah, setelah kita tahu peredaran brutonya, kemudian kita hitung pajak terutang kita, yaitu dengan cara mengalihkan tarif tadi Bapak Ibu, kalau pakai PP 23 ya 0,5% kali jumlah peredaran brutonya berdasarkan hasil catatan kita di slide sebelumnya tadi. Nah,
Untuk di masa pandemi, Bapak Ibu, pemerintah pun juga ingin mewujudkan keadilan gitu ya. Di masa pandemi ini sudah semua serba susah, menjual barang susah, apalagi harus dikenakai pajak lagi. Oleh karena itu, di masa pandemi ini pemerintah memberikan insentif ya yang bisa dilakukan oleh yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Ya, itu apa? Ya, ini yang saya bold Bapak Ibu, yaitu PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Jadi selama masa pandemi ini, Bapak Ibu tidak perlu membayar pajak. Oke ya. Oke. Nah, PPh insentif pajaknya ya selain itu gitu ya, yaitu yang memperoleh yang ditanggung oleh pemerintah itu siapa saja, yaitu wajib pajak yang dia menggunakan PP pasal 23 PP nomor 23 tahun 2018 sebagai dasar perhitungan pajaknya. Kemudian berikutnya WP tidak perlu mengajukan surat keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasinya saja. Laporan realisasi itu tiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Juga tidak perlu lapor realisasi tepat waktu ya. Kemudian insentifnya Bapak Ibu ini diberlakukan sampai dengan Desember 21. Nah, bagaimana cara mendapatkan insentif pajak? Ya, Bapak Ibu login ya di www.pajak.go.id dan menyampaikan pemberitahuan atau pengajuan surat keterangan yang tersedia pada menu layanan info profil pemenuhan kewajiban perpajakan saya. Jadi Bapak Ibu klik di situ, kemudian Bapak Ibu isi, sehingga datanya sudah masuk ke KPP. Nah, kemudian bagaimana untuk pelaporannya? Ya, untuk pelaporan pajak UMKM itu yang pertama adalah pelaporan SPT massa. Jadi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan UMKM dianggap telah menyampaikan SPT masa pajak penghasilan sesuai dengan tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara yang tercantum di dalam SSP atau sarana administrasi yang dipersamakan dengan SSP. Jadi Bapak Ibu, untuk aspek kemudahannya, Bapak Ibu itu kalau sudah melakukan pembayaran pajak, itu otomatis juga dianggap sebagai penyampaian SPT massanya. Sehingga tidak perlu lagi menyampaikan SPT massa. Nah, dalam hal WP tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, misalkan pada suatu bulan itu tidak ada penjualan sama sekali, maka juga tidak perlu menyampaikan SPT massa. Nah, kemudian SPT tahunan. Apa sih bedanya SPT massa dengan SPT tahunan? Kalau SPT massa itu harus dilaporkan pada setiap bulan, sementara SPT tahunan itu adalah laporan yang bersifat 1 tahun. Jadi SPT tahunan yang digunakan itu sama dengan SPT tahunan sesuai dengan subjek pajaknya, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. SPT tahunan wajib mengisi ya jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 232 tahun 2018 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran pada masa tersebut. Jadi kalau SPT tahunan ini sifatnya pelaporan kumulatif Bapak Ibu dari aktivitas transaksi selama 1 tahun. Nah, pelaporan ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun elektronik dengan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, ini hanya dapat menggunakan SPT tahunan dengan jenis 1770. Ya, 1770 tidak boleh menggunakan 1770S atau 1770SS. Oke. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kewajiban perpajakan dari UMKM. Jika ada yang belum jelas, ini bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih Bu Dewi atas penyampaian materinya yang sangat insightful mengenai pelaporan pajak ini. Oke, baik, tak terasa tibalah kita di akhir acara workshop pelatihan pengelolaan dan pelaporan pajak KUB Sukses Sejahtera. Saya, Marsha Cantika, selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas pelatihan dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.